Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku untuk para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di subuh yang indah ini, mari kita perdengarkan pertanyaan dari saudara kita. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amit Hendra sebagai Kepala Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salam santun, salam hormat saya, Kang Guru, Kang Mas. Ada persoalan yang saya tanyakan, yaitu mengenai arti secara hakikat, yaitu syahadat ruh dan syahadat tunggal. Mudah-mudahan dengan penjelasan Kang Mas menjadi kendaraan saya untuk bertemu Allah. Terima kasih. Salam santun saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah syahadat rah atau syahadat tunggal itu? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Secara kemanusiaan, secara hawa nafsu, secara keakuan diri manusia kita, selama ini kita seolah-olah kitalah yang bisa membaca dan mengucap kedua kalimat syahadat itu, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seolah-olah ada tri yang menyaksikan atau yang bersyahadat itu. Syahadatnya ada 3. Yang pertama, syahadatnya kita sendiri. Yang kedua, syahadatnya Muhammad
atau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga syahadatnya Allah sendiri. Ini masih atau ada tiga pilar syahadat. Maka dari itu, kapankah manusia itu bisa bersyahadat? Dua kalimat syahadat. Bagaimanakah manusia bisa membaca dua kalimat syahadat? Yakni ketika hawa nafsunya, yakni ketika diri kita sudah tiada lagi, ketika diri kita sudah menyadari dan kembali kepada makom hakikat diri sejati manusia kita yang tak ada, yang tak hidup, dan yang tak wujud. Saat itulah kita bisa mengaplikasikan dua kalimat syahadat, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat syahadat. Namun apabila kita masih merasa bahwa diri kitalah yang bisa membaca syahadat, bahwa diri kitalah yang merasa bisa menyaksikan dua kalimat syahadat itu, maka masih ada tiga syahadat, tiga penyaksian, yakni sudah disebutkan di atas, yang menyaksikan diri manusia kita, yang menyaksikan Muhammad dan Allah di dalam dua kalimat syahadat. Untuk sampai kepada aplikasi dua kalimat syahadat, maka diri manusia kita wajib lebur dulu, wajib roji'un, wajib kembali kepada Allah, yakni melalui man arafa nafsahu. Maknanya bila kita kembali dengan rela dan ridho kepada hakikat diri sejati manusia kita, maka syahadat dua atau dua kalimat syahadat itu tercipta, teraplikasi, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila diri manusia kita sudah tiada lagi, sudah tak wujud lagi, sudah tak berperan lagi di alam semesta ini. Karena di dalam ajaran Islam kita sendiri, katanya hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang menjadi Tuhan. Akan tetapi selama ini kita tidak mentuhankan Allah, akan tetapi kita mentuhankan hawa nafsu kita sendiri selama ini, yang merasa sudah bisa bersahadat, yang merasa sudah bisa mengumandangkan syahadat di dalam sholat kita dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar dari tiga penyaksi tadi kembali kepada dua kalimat syahadat, maka kembalikanlah dirimu pada penciptamu. Karena yang bisa bersyahadat itu hanyalah Sang Pencipta. Karena yang bisa menyaksikan apa-apa yang diciptakan itu hanyalah Sang Pencipta. Mana mungkin yang dicipta, yakni diri kita
dan Muhammad Rasulullah itu bisa menyaksikan Allah. Apalagi diri kita, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Muhammad yang ada di Madinah sana, yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Selama ini bila kita masih disyariat di dalam bersyahadat, tentunya harus menyaksikan di dalam iman dan akidah kita. Untuk meyakinkan itu semua kan wajib ada, wajib kita saksikan sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara live yang ada di Mekah sana. Bila Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat badannya, maka kita tidak akan bisa lagi menyaksikan Muhammad Rasulullah. Berarti penyaksian kita selama ini penyaksian yang bohong, penyaksian yang dusta. Karena apa? Kita bilang, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Lalu kapan kita bisa menyaksikan Allah dan Muhammad itu? Selama ini kan kita tidak menyaksikan apa-apa, kecuali kita menyaksikan diri kita sendiri di hati kita, yakni bersyahadat yang tunggal. Yakni kita merasa bersyahadat kepada diri manusia kita. Kita merasa bersyahadat kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Syahadat duanya yang kita aplikasikan selama ini, yakni kita menyaksikan alam semesta ini, kita menyaksikan badan-badan kita ini. Itulah syahadat yang kedua bagi diri manusia kita selama ini. Berarti bila kita tidak menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah, akan tetapi selama ini kita hanya menyaksikan keberadaan diri manusia kita. Kita hanya menyaksikan keberadaan hawa nafsu diri kita sendiri di hati kita, dan kita hanya menyaksikan badan-badan ini adalah badan milik kita. Berarti kita belum Islam di sisi Allah. Karena selama ini kita tidak bersyahadat kepada Allah dan kita tidak bersyahadat kepada Muhammad Rasulullah. Inilah kenyataan logika bahwa selama ini kita tidak beriman kepada Allah dan kita tidak beriman kepada Muhammad Rasulullah. Karena apa? Karena kita selama ini belum menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah di hati kita selama ini. Inilah kebohongan-kebohongan kita. Inilah kedustaan-kedustaan kita di dalam beragama. Kita selama ini mendustai agama kita sendiri yang kita peluk. Kita selama ini melenceng jauh dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Yakni di dalam syahadatnya saja kita melenceng. Di dalam syahadatnya saja kita berdusta. Di dalam bersyahadatnya saja kita berbohong. Apalagi di dalam sholatnya, apalagi di dalam zakatnya, apalagi di dalam puasanya, dan apalagi di dalam haji dan umrohnya selama ini. Maka semuanya tak akan
berimbas di hati kita kecuali kita selalu mensekutukan Allah saja di hati kita selama ini. Karena kita tidak beriman kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Kita tidak menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah di hati kita. Akan tetapi selama ini kita hanya menyaksikan hawa nafsu kita sendiri dan badan yang selama ini kita akui sebagai badan milik kita. Berarti yang jadi Tuhan di alam semesta ini kan diri kita dan badan yang kita akui sebagai badan kita ini. Yakni hawa nafsu kita sebagai Allahnya selama ini yang tak sadar, yang tak menyadari bahwa kita di hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah. Ngaku-ngaku jadi Allah, tapi kita tak menyadari. Dan ngaku-ngaku bahwa badan-badan ini adalah pesuruh hawa nafsu kita sendiri selama ini. Hawa nafsu disuruh apa saja. Hawa nafsu disuruh bangun, badan ini diutus oleh hawa nafsu, diutus bangun dari tidur. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk duduk. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk berdiri. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk mandi. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk sholat. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk beribadah. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk berjalan. Badan ini diutus oleh hawa nafsu untuk bekerja. Badan ini diutus oleh hawa nafsu naik kereta atau naik motor, bahkan naik mobil dan pesawat dan sebagainya. Berarti selama ini kita mensekutukan Allah dan Muhammad Rasulullah di dalam hati kita. Berarti selama ini iman dan keyakinan kita di hati kita selama ini hanyalah dusta belaka. Apa bedanya dengan Fir'aun atau iblis dan setan yang terkutuk selama ini, yang mana di dalam hatinya yang menjadi Tuhan adalah dirinya sendiri. Karena Allahnya gaib, karena Tuhan yang disembahnya tiada bagi dirinya di hatinya, yang ada hanyalah hidup yang merasa selama ini diakui sebagai hidup manusianya dan badan yang selama ini diakui sebagai badan-badannya. Inilah selama ini kita bersyahadat hanya kepada hawa nafsu kita dan badan kita sendiri. Kita hanya bisa menyaksikan hawa nafsu diri manusia kita sendiri dengan badan ini selama ini. Jadi kita tak pernah menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah selama ini. Karena di hati kita belum masuk agama Allah. Innad dina indallahil Islam. Maknanya hati kita belum selamat menuju kepada Allah. Bila hati kita hanya selamat menuju ke dalam hawa nafsu diri manusia kita sendiri, maka kita akan mengakui bahwa badan ini adalah badan milik manusia kita. Lalu mana persaksian-persaksian kita akan Tuhan yang menciptakan diri manusia kita selama ini? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Tuhan yang menciptakan diri manusia kita? Selama ini kita masih kufur. Selama ini kita masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita tanpa kita sadari.
Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah bila Allah dan Muhammad Rasulullah masih gaib atas diri manusia kita? Inilah kebohongan-kebohongan kita selama ini di dalam beragama dan bertuhan. Inilah kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan hati kita selama ini di dalam berkeyakinan dan berakidah di hati kita. Mari kita hayati bersama kebohongan dan kedustaan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna syahadat, dua syahadat, yakni syahadatullah dan syahadat Rasulullah, maknanya adalah ketika diri manusia kita sudah menyadari bahwa hakikat diri manusia kita ini berasal dari hal-hal yang tak dapat disebut-sebut. Manusia bermula dari mana datangnya manusia itu belum ada sesebutan. Silakan dibaca sendiri di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Berarti manusialah yang laisa kamislihi syai'un itu. Manusialah yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa. Karena hakikat manusia itu tiada sesebutannya seperti yang disebutkan di dalam ayat atau surat Al-Insan ayat yang pertama. Coba saya bacakan ayatnya biar kita terbuka mata hati kita, terbuka pengertian kita, terbuka perasaan kita, agar kita menyadari di dalam bertuhan dan beragama yang sebenar-benarnya, bertuhan dan beragama, agar hati kita bisa Islam yang sebenar-benarnya. Islam itu yang bagaimana? Bila kita tidak meyakini petunjuk Al-Quran, maka itu tandanya kita masih kufur kepada Tuhan yang menciptakan Al-Quran dan diri kita sendiri. Inilah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, kalau tidak ada sesebutan berarti yang hakikatnya laisa kamislihi syai'un itu sebenarnya siapa? Manusia atau Allah? Bila kita terjebak di dalam ini, maka bila kita di hati kita menyangka Allah laisa kamislihi syai'un, Allah itu tak bisa disebut-sebut, maka jatuhlah talak bahwa kita selama ini tak akan pernah bisa menyaksikan apalagi menyembah kepada Tuhan Zat yang Maha menciptakan diri manusia kita. Dan inilah ketika kita menyangka Allah itu laisa kamislihi syai'un, berarti selama ini kita masih ateis, tidak bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Berarti selama ini yang ada menjadi Tuhan pada diri kita sendiri di hati kita, yakni hawa nafsu, iblis dan syaitanlah yang selama ini mentuhani jiwa dan badan kita ini selama ini.
Bila kita masih menyangka Allah itu laisa kamitslihi syai'un, berarti yang wujud, berarti yang nyata, berarti yang ada di dalam alam semesta ini adalah diri manusia kita sendiri, hawa nafsu manusia kita sendiri di hati kita. Padahal disebutkan di dalam surat Al-Insan tadi bahwa manusialah yang bermula berawal dari hal yang tak dapat disebut. Yakni tiada sesebutannya manusia itu. Logikanya begini. Seumpama saya umur 50 tahun, Anda umur berapa? Mohon dihayati. 50 tahun yang lalu, sebelum saya terlahir ke dunia ini, apakah ada sesebutannya? 50 tahun yang lalu, kita sebelum ada di dunia ini, apakah kita bisa menyebutkan bahwa diri manusia kita ini adalah manusia? Apalagi kita menyebutkan yang selain itu, menyebutkan kita makhluk, menyebutkan berbagai macam apapun yang kita lihat. Kita bisa menyebutkan Tuhan, menyebutkan Allah, menyebutkan Allah. Kita bisa menyebutkan apapun yang kita lihat, gunung, langit, matahari, bulan, bintang, lautan, hutan, goa, manusia, hayawan, dan tumbuhan. Apakah kita bisa menyebutkan itu semua 50 tahun yang lalu? Sebelum kita terlahir ke dunia ini, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Inilah kenyataan bahwa sesungguhnya manusianya lah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tiada sesebutannya. Manusia disebut sebagai manusia karena ada Allah yang menghidupinya. Manusia bisa menyebut bahwa dirinya manusia karena Allah lah yang memerankan manusia. Manusia bisa berkata bahwa dirinya adalah manusia karena penciptanya lah yang menyebut-nyebutkan bahwa diri kita ini adalah manusia. Berarti siapa yang lebih bersyahadat, siapa yang lebih menyaksikan atas segala sesuatu dan bahkan atas diri kita saat ini. Bila tak ada Allah, maka kita tak akan pernah terlahir ke dunia ini. Dengan wujudullah, dengan kenyataan Allah, dengan hayatullah, dengan uripe Allah lah kita dicipta sejak 50 tahun yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kenyataan itu. Selama kita menyangka Allah itu laisa kamitslihi syai'un, selama kita menyangka bahwa yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang bisa berdaya upaya di dalam hati kita ini masih manusianya, maka selama itu pula kita belum dikatakan Islam, atau jiwa kita masih tersesat jauh ke lembah ketersesatan, ke lembah neraka, berkumpul dengan kesombongan iblis dan setan yang tak mau tunduk dan sujud kepada Adam. Yakni iblis dan setan tidak mau bila dirinya dikatakan tidak wujud. Iblis dan setan tidak mau bila dikatakan dirinya tidak ada, tidak hidup, tidak kuasa. Iblis setan tak mau itu. Yang gaib, yang tiada, yang tak wujud, hanya Allah saja. Aku wujud.
kata iblis dan setan. Lalu sebenarnya siapa sih iblis dan setan itu? Iblis dan setan itu adalah kenyataan diri kita sendiri di hati kita. Itulah iblis dan setan, yang mana kewujudan Allah gaib dan kewujudan diri manusia kita nyata di hati kita. Berarti selama ini kita belum berislam sesungguhnya. Karena kita selama ini hanya menyembah iblis dan setan itu sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Alhamdulillah, itulah kenyataan-kenyataan yang selama ini kita tidak menyadari atas kedoliman-kedoliman yang selama ini ada di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali pertanyaan saudara kita tentang syahadat roh atau syahadat tunggal. Sebelum kita menuju dan menjawab itu semua, selama ini kita bersyahadat hanya kepada hawa nafsu kita sendiri, yang mana badan-badan inilah pesuruh atau utusan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi badan kita diutus oleh diri kita, diutus duduk. Badan kita utus sendiri, diutus berdiri. Badan kita utus sendiri, diutus mandi. Badan kita selama ini kita utus sendiri, diutus sholat oleh hawa nafsu kita sendiri. Badan ini kita utus sendiri, diutus untuk beribadah selama ini. Jadi selama ini inilah syahadat pembohong, syahadat pendusta. Maka dari itu selamanya ibadat dan sholatnya akan hancur, akan roboh, akan terbakar, dimakan oleh hawa nafsunya sendiri selama ini. Mari kita buktikan itu semua. Ketika kita lagi sholat selama ini, kata iblis dan setan, ayo kita sholat. Akan tetapi di dalamnya kamu nyembah aku, kata iblis dan setan. Maka ketika sholat Allahu Akbar, yang dimaha besarkan bukan Allah, akan tetapi hawa nafsunya sendirilah yang maha besar, yang selama ini berkedudukan menjadi Tuhan, berkedudukan menjadi pengutus badan-badan ini. Maka dari itu ketika di dalam sholat kita selalu diculik, diajak oleh iblis dan setan untuk keluar dari badan ini. Ketika sedang sholat kita kadang ingat sesuatu yang mana kita lupa terhadap sesuatu itu. Ingat kalau kompor kita belum dimatikan, ingat jam tangan kita ditaruh mana tadi, ingat uang kita ditaruh di mana tadi, semuanya ingat di dalam sholat. Inilah bukti bahwa di dalam sholat kita selama ini tak pernah mengabdi dan menyembah Allah. Akan tetapi selama ini kita menyembah dan mengabdi hanya kepada iblis dan syaitan di dalamnya, yakni yang selalu menyesatkan hati kita selama ini. Dan tentunya itu bukan dikatakan ibadah dan sholat. Itu hanya dikatakan persekutuan saja, kemaksiatan saja.
Maka dari itu, bila kita tidak mengenal hakikat Tuhan yang menciptakan kita dan hakikat Muhammad Rasulullah yang selalu mengutus, Allah selalu mengutus Muhammad, maka selamanya Islam kita bukan Islam, tapi kafirin, tapi jahiliyahnya hati, zaman kebodohan hati kita sendiri selama ini, hawa nafsu kita sendiri selama ini yang menjadi Tuhan, yang mentuhani hidup dan badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, agar hati kita sampai kepada agama yang diridhoi Allah, yakni hati selamat menuju pulang kepada Allah. Maka dari itu berislamlah, beriman dahulu baru syahadat. Apa iman itu? Awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah tahu dan kenal siapa Allah, zat yang mencipta diri kita ini. Bila kita tidak tahu itu, bila kita tidak bermakrifat kepada Allah, maka selamanya kita hanya bermakrifat kepada diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri selama ini. Maka dari itu, untuk mengungkap iman kepada Allah, maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka kembalilah kepada hakikat diri sejatimu, yang mana di dalam surat Al-Insan ayat pertama itu, bahwa sesungguhnya kamu manusia itu laisa kamislihi syai'un, tiada sesebutannya, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Jadi manusia belum ada sesebutan. 50 tahun yang lalu tidak ada sesebutan. Karena sesungguhnya manusianya lah yang goib. Karena sesungguhnya manusianya lah yang tak ada. Karena sesungguhnya manusianya lah yang Adam. Karena sesungguhnya manusianya lah yang tak wujud. Sedangkan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah, hanya Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Hanya Allah lah yang berkuasa atas nama-nama sesuatu. Hanya Allah lah yang bisa menyebutkan bahwa diri manusia kita ini adalah manusia. Bahwa hanya Allah lah yang memposisikan diri kita, bahwa diri kita sebagai manusia. Bahwa hanya Allah sebagai pencipta yang memposisikan makhluk sebagai hayawan, sebagai tumbuhan. Jadi hanya Allah lah yang memposisikan dan menjadikan itu semua. Berarti Allah lah yang meliputi apa-apa dan Allah lah yang meliputi siapa-siapa. Allah lah yang menciptakan apa-apa dan Allah lah yang menciptakan siapa-siapa. Bukan diri manusia kita yang merasa bisa menyaksikan apa-apa dan yang merasa bisa menyaksikan siapa-siapa selama ini. Inilah bukti kesalahan-kesalahan kita di dalam beragama dan berakidah, karena butanya mata hati kita kepada agama Islam kita sendiri. Butanya mata hati kita kepada kitab-kitab kita sendiri yang selama ini hanya diikuti secara kulitnya saja, dibaca saja, hanya diterjemahkan artinya saja. Kita selama ini tidak memahami makna di balik makna yang tersurat itu.
Karena tiada iman di hati kita, maka selamanya kita tak akan tahu makna yang sebenarnya di dalam Al-Quran itu, makna sebenarnya di dalam berakidah dan beragama serta bertuhan itu. Bila hati kita tetap buta mata hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejatinya syahadat tunggal itu adalah bila di hati kita sudah tiada diri manusia kita lagi, maka itulah aplikasi dari syahadat tunggal. Maknanya hanya Allah lah yang menciptakan Muhammad itu. Hanya Allah lah yang menciptakan badan-badan ini yang bercikal bakal dari tanah sampai menjadi bayi. Hanya Allah lah penyaksi tunggal. Badan tak akan pernah bisa menyaksikan Allah tanpa Allah. Badan tak akan bisa menyaksikan bahwa dirinya adalah manusia tanpa penciptanya. Jadi ayatnya di dalam surat At-Toha bahwa hanya Allah lah yang bisa menyaksikan diri zatnya sendiri dan seluruh ciptaannya.